Ada nggak sih laptop 8 jutaan yang pakai CPU seri H? Yang di sini tuh dikasih power limit yang gede, terus di sini RAM-nya DDR5 yang bisa di-upgrade, terus juga SSD-nya Gen 4 bisa di-upgrade juga, udah Windows 11 dan Office, terus juga di sini punya USB-C full function, layarnya Full HD IPS. Kok banyak maunya gitu? Ya mending bikin laptop sendiri aja sih ya. Enggak. Sebenarnya di sini tuh ada laptop dengan range harga tersebut yang bisa menyediakan hal-hal yang tadi gue sebutkan. Itu ini dia nih laptopnya nih. Si Acer Aspire Lite 14. Ya, harga dari laptop ini sendiri tuh mulai dibanderol dari 8,2 juta aja. Nah, bentar dulu nih. Acer Aspire Lite 14 ini kan SKU-nya banyak banget ya. Ada yang pakai Intel Celeron, ada yang pakai Intel Core i3 varian U, ada juga yang pakai Intel Core i5 varian U. Nah, tapi untuk Acer Lite 14 ini dia udah pakai CPU Intel Core i5 12450H dan juga Intel Core i7 12650H. Yang di sini tuh punya kode name AL1471M. Dan buat performanya sendiri ya ini real beneran Core i5 12450H yang enggak di limit-limit macam sebuah laptop yang pakai CPU 12450H juga dengan embel-embel harga lebih murah tapi malah cuman jalan di 15 watt aja. Udah kayak CPU Core i3 varian U. Jadi ini tuh performance scaling-nya udah beda level sebab Acer kasih power limit CPU-nya ada di 45 watt. So sepertinya di sini Acer Lite 14 ini tuh bisa menawarkan performa yang cukup menarik nih. Jadi laptop ini bisa dipakai apa aja nih? Kayak gaming atau dipakai untuk editing bisa nggak nih? Lancar nggak di laptop? Oke, kita mulai bahas aja satu-satu dulu nih. Pertama dari desainnya dulu. Nah, desainnya ini seperti Aspire Lite pada umumnya sih, namun punya corak back-cover seperti Aspire Lite edisi 25th Anniversary. Dan back-covernya ini udah berbahan metal. Untuk chassis di bagian keyboard dan layar sih berbahan plastik, tapi tetap bisa kasih build quality yang oke dan nggak terasa kopong. Layarnya juga bisa dibuka pakai satu tangan, jadi udah kayak laptop mahal. Overall sih desainnya fine, nggak ada yang bisa dikomplain. Namun gue punya opini pribadi di mana berharap nih untuk keycaps keyboardnya ini tuh ada opsi yang sewarna body kayak Acer Lite 14 kemarin. Yang buat selera gue pribadi itu lebih eye-catching. Tapi ya namanya desain sih selera. Nggak ada masalah kalau memang mayoritas customer laptop Acer suka desain laptop seperti ini. Anyway, sayang banget di sini Acer malah tiru absennya LED backlit kayak Lite 14 kemarin. Yang buat harga segini sih agak gimana ya, masih nggak dapat LED backlit. Untungnya sih untuk tombol powernya ini terpisah. Kemudian secara dimensi dia udah tipis layaknya laptop-laptop terjangkau zaman sekarang. Termasuk bezel-bezel layarnya udah tipis nih di keempat sisi. Cuman di sini tuh ada sedikit jendolan aja di bagian kamera, yang mana sebenarnya sih ini juga berfungsi kayak untuk pegangan jari ya untuk mempermudah ngebuka layar laptopnya. Buat bobotnya sendiri ada di sekitar 1,5 kg belum termasuk chargernya. Dan buat chargernya sendiri hampir setengah kilo. Ya sekitar 2 kilo lah kalau laptop ini dibawa kemana-mana sama charger. Buat kelengkapan port, hampir semuanya ada kecuali LAN port yang kayaknya sih di laptop-laptop baru zaman sekarang udah jarang banget ya nyertain, kecuali di laptop gaming. Anyway, di sini buat USB-C-nya udah full function, jadi bisa berlaku untuk data transfer, display output, dan juga untuk charging dengan daya maksimum mencapai 65 watt. Nah, buat layarnya sendiri sesuai namanya punya ukuran di 14 inch dengan aspek rasio 16:10. Dan untuk resolusinya ada di 1920 x 1200 dan refresh rate-nya ada di 60 Hz dan panelnya juga sudah IPS. Secara coverage warna dia hanya 61% sRGB saja. Ya memang agak disayangkan sih, tapi cukup sulit juga sih mendapatkan laptop dengan 100% sRGB di harga segini. Kemudian buat maksimum brightness-nya sendiri mencapai 305 nits, jadi udah cukup terang untuk dipakai di luar ruangan. Setidaknya sih untuk overall layar laptop ini sih udah lebih dari cukup untuk sekedar nonton dan ngetik-ngetik. Kalau memang mau dipakai buat desain sih disarankan dicolokkan ke monitor eksternal saja. Nah, buat webcamnya sendiri udah dilengkapi dengan manual privacy shutter dan dia bisa merekam di 1080p 30 fps. Yang nggak disangka hasil webcamnya ini tuh tajam dan jelas. Ya memang sih masih ada sedikit noise, tapi udah lumayan lah hasilnya apalagi buat yang sering pakai webcam. Aplikasi kamera bawaan Windows ini sayangnya belum bisa background blur, tapi kalau dipakaikan aplikasi kayak Zoom dia udah bisa kok dipakai fitur background blur. Nah, sebelum masuk ke performa, mari kita bahas jeroannya lebih detail. Di sini tuh pakai CPU Intel Core i5 12450H dengan 4 performance core dan 4 efficient core.
Nah, buat integrated GPU-nya sendiri di sini pakai Intel UHD Graphics dengan 48 execution unit. Dan di sini tuh tidak ada opsi GPU discrete. RAM-nya sendiri udah 16 GB dengan 2 keping 8 GB DDR5 4800. Yang tentu ini bisa kita upgrade dengan gampang banget. Karena di sini tuh kita nggak perlu bongkar chassis laptopnya. Tinggal buka pintu rahasia ini aja nih. Dan gue cukup senang Acer kasih mekanisme upgrade seperti ini yang tentu tidak akan menghanguskan garansi. Cuman di sini hanya kita bisa upgrade 1 keping RAM aja karena 1 kepingnya lagi udah solder. Nah, sayangnya untuk ganti SSD-nya kita masih perlu bongkar chassis laptop ini. Tapi di sini untuk bawaannya udah dikasih SSD NVMe Gen 4 512 GB. Dan menariknya laptop ini juga menggunakan 2 buah kipas sebagai sistem pendingin yang exhaust-nya ini menghadap ke layar. Oke, kita langsung masuk aja ke pengujian performa laptop ini. Dimulai dari tes Cinebench R15. Di sini tuh dia bisa dapetin multicore sampai 1400. Lalu buat Cinebench R23-nya dia bisa sampai 8500-an. Dan ketika di loop 10 kali laptopnya cukup stabil di 8000-an lah, 8500, 8600, cukup oke nih. Kemudian pada tes Blender BMW dia bisa kelar dalam waktu 4 menit 53 detik. Dan ini tentu 2 kali lipat lebih cepat dari laptop dengan CPU yang sama, tapi diberi treatment power limit yang lebih rendah. Kemudian pada pengujian video encoding menggunakan handbrake, laptop ini juga dia bisa 30% lebih cepat dibandingkan laptop dengan CPU serupa. Nah, untuk yang suka video editing, khususnya di sini yang suka pakai DaVinci Resolve, untuk video preview 1080p dia bisa berjalan mulus di 60 fps. Yang di sini gue juga udah tambahin efek color grading. Tapi sayangnya masih belum bisa nih untuk diajak editing 4K. Ya emang sih 4K itu berat banget dan perlu laptop dengan spek lebih premium. Dan untuk waktu ekspor video DaVinci Resolve-nya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, berikutnya untuk tes video game ternyata dia bisa jalanin Genshin Full HD 60 fps. Udah oke banget nih buat laptop yang hanya mengandalkan integrated GPU. Kemudian di Dota 2 dia bisa dapetin 90 fps, lumayan cukup tinggi juga nih untuk game esports. Dan untuk Valorant dia bisa tembus sampai 150-an fps. Mantap nih, bisa dicolok ke monitor high refresh rate sekalian. Ya, performa dari laptop ini sih cukup baik karena CPU laptop ini bisa berjalan pada power 40-45 watt. Yang mana ini sesuai kodrat dari CPU Core i5 12450H. Dan sebagaimana sebuah CPU high performance, tentu laptop ini bakal punya suhu CPU yang cukup tinggi yang di sini bisa mencapai 95 derajat. Ini normal kok. Laptop gaming yang pakai CPU varian H kan punya suhu tembus segini juga nih. Namun agak disayangkan di sini sekali lagi Acer tidak memberikan opsi pengaturan power limit secara manual karena di sini tuh software utility-nya absen. Yang harusnya sih di harga segini bisa-bisa aja Acer kasih. Ya agak disayangkan, yang harusnya sih power limit CPU ini tuh jadi kehendak user ya, untuk bebas mengatur power limitnya itu sesuai preferensi masing-masing. Untungnya sih untuk kelengkapan software lain kayak Windows 11 Home dan juga Office Student 2024 itu udah didapetin di laptop ini. Dan juga ada bonus seperti Microsoft 365 Basic serta PC Game Pass selama 3 bulan. Terakhir untuk daya tahan baterainya sendiri dengan kapasitas 58 Wh untuk video streaming 1080p dengan brightness 100 nits, dia bisa bertahan selama 5 jam 10 menit. Cukup standar untuk laptop dengan CPU high performance seperti ini. Nah, untuk harga dari laptop ini sendiri tuh dimulai dari 8,2 juta untuk varian Acer Aspire Lite 15. Ya, jadi di sini tuh ada varian 15 inch-nya. Dan untuk yang Acer Aspire Lite 14 ini dia tuh dibanderol dengan 8,6 juta. Kok bisa lebih mahal yang 14 inch dibanding yang 15 inch dengan layar lebih gede? Karena di sini untuk yang Lite 14 ini dia pakai RAM 16 GB, untuk yang Lite 15 dia hanya dilengkapi dengan RAM bawaan 8 GB saja. Tapi untuk keduanya di sini tuh sama-sama bisa upgrade juga kok RAM-nya. Nah, jadi buat kalian yang di sini tuh sedang nyari laptop di range harga 8 jutaan yang pengen laptopnya itu punya performa CPU cukup nendang untuk dipakai kerja dan juga gaming casual, ya mungkin si Acer Lite 14 ini bisa jadi pertimbangan. Apalagi di sini kalian bisa upgrade RAM-nya dengan mudah tanpa perlu bongkar chassis, dan di sini laptopnya juga udah include software krusial seperti Windows 11 dan juga Office 2024.
Terus juga untuk garansi dari laptop Acer ini seperti biasa ada di 3 tahun dengan rincian 1 tahun spare parts dan 3 tahun servis. Nah tapi sih memang dengan range harga yang ditawarkan si Acer Light 14 ini mungkin kalian bisa juga menemukan varian laptop dengan CPU yang jauh lebih bertenaga dibanding laptop ini. Atau mungkin dengan varian CPU yang sama punya bandrol harga yang lebih terjangkau. Namun tentu sebagai brand seperti Acer ini ya dia punya kelebihan service center yang tersebar jauh lebih luas dan ada di mana-mana, dan banyak teknisi juga yang bisa benerin laptop ini ya, karena kan brand Acer itu udah cukup mainstream lah ya. Terus juga kalian kalau mau cari spare partnya itu gampang, misalkan kalian mau pakai laptop ini sampai 10 tahun gitu sampai baterainya jebol ya, itu gampang lah untuk nyari kanibalan spare partnya. Terus juga untuk harga jual kembali dari laptop seperti Acer ini kan akan jauh lebih stabil ya. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga sih. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih tentang Acer Light 14 ini? Apakah laptop ini worth it? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.